wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada hari ini di bulan yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menikmati Islam pada hari ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan khatib sampaikan pada pertemuan ini adalah apa saja amalan-amalan yang membuat pahala Ramadan kita menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat muslim di seluruh dunia ini untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada kaum-kaum terdahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surganya yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka puasa Allah syariatkan kepada kita semua supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa niscaya akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Tuftahu abwabul jinan, dan pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Amaratu syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Akan tapi para jamaah sekalian, di sana ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang membuat pahala kita itu menjadi sia-sia. Kita menahan lapar dan haus dari pagi hingga petang, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan diantaranya adalah berkata dusta, berbohong atau menggunjing saudara sesama muslim. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau keji atau menggunjing saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan menahan lapar hausnya, kecuali dia mendapatkan lapar dan haus saja.
Kalau kita melihat tetangga kita mempunyai kendaraan baru, motor, mobil dan yang lainnya, kemudian kita menggunjingnya, ngobrol dengan tetangga satu dan yang lain, maka ini perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang membuat pahala kita menjadi tidak ada. Dan yang kedua, amalan yang membuat pahala kita menjadi sia-sia ketika berpuasa adalah mengatakan kata cinta dan sayang kepada selain mahramnya, yang mana Nabi Muhammad pernah mengatakan, laisa siyami yarfus wala yajhal. Bukankah orang yang berpuasa itu dia menahan hawa nafsunya, menawan syahwatnya, dan janganlah dia mengatakan fala yarfus, mengatakan kata cinta, kata sayang kepada orang yang selain mahramnya, selain istrinya dan orang-orang yang mahram dengannya. Maka orang yang mengatakan kata-kata seperti ini, baik lewat WhatsApp dan yang lainnya atau secara langsung, maka puasanya sia-sia saja, tidak mendapatkan pahala. Kemudian di antara amalan-amalan yang membuat pahala kita itu tidak ada ketika berpuasa, yaitu melihat aurat seorang muslim atau yang lainnya. Di zaman sekarang sosial media begitu luasnya, dan para jamaah sekalian, kami wasiatkan untuk menjaga anak-anak kita dari tontonan yang tidak senonoh, karena semua sosial media sudah mulai banyak video-video yang tidak senonoh. Maka hindarilah anak kita dari video-video tersebut dan tanamkan kepada dia bahwasannya dengan menonton atau melihat video-video ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Tanamkan kepada anak kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini karena iman, bukan karena menahan lapar dan haus saja. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Dan para jamaah sekalian, tanamkan kepada anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, terutama di bulan yang mulia ini. Memperbanyaklah membaca Al-Quran, yang mana satu huruf Allah Subhanahu wa taala mengkalikan dengan 10 kebaikan. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man qara'a harfan fi kitabin min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, falahul asyru bi amsalihha, dan Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tapi Allah mengatakan alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kita membaca satu surat, satu juz, bahkan menghatamkan Al-Quran? Berapa pahala yang sudah kita raih para jamaah sekalian? Tanamkan kepada anak-anak kita bahwasannya dengan Al-Quran orang akan menjadi tentram hatinya, dengan Al-Quran orang akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui Jibril, dan Jibril menjadilah malaikat yang paling terbaik daripada malaikat-malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling terbaik daripada nabi-nabi yang lain.
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan Allah pilih menjadi bulan yang terbaik dari 11 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, dan jadilah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita, dan kitalah menjadi umat yang terbaik ketika yaumul mahsyar kelak. Begitu dahsyatnya para jamaah sekalian Al-Qur'an. Maka tanamkan kepada anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Qur'an. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 12 bulan dalam setahun. Allah cuma minta 1 bulan saja fokus ibadah, zikir, sholawat, ngaji, dan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Fokus ibadah para jamaah sekalian. Dan banyaklah kita mempersedekahkan harta kita. Kita lihat anak-anak di lampu merah sana. Pada siang hari ini mereka kelaparan, meminta orang-orang yang lewat. Dan lihatlah anak-anak yatim, fakir miskin di sekeliling kita para jamaah. Berilah mereka harta yang kita mampu, niscaya Allah akan membalas dengan lipatan yang begitu dahsyat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di khutbah yang pertama, khatib telah menyampaikan amalan-amalan yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, amalan-amalan yang membuat puasa kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan yang khutbah kedua ini, khatib hanya mewasiatkan kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk memanfaatkan Ramadan pada tahun ini, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mungkin di antara kita besok tidak mungkin bisa berjumpa dengan Ramadan. Mungkin di antara kita nanti malam ada yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mungkin di antara kita setelah sholat Jumat ini ada yang tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian, saya wasiatkan kepada diri pribadi, mulailah kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ramadan supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadikan amalan-amalan kita menjadi istiqomah ke depannya. Yang awalnya di bulan Ramadan kita sering mengaji, sering bersedekah, akan menjadikan amalan-amalan kita untuk istiqomah ke depannya di bulan-bulan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seorang hamba yang melakukan amalan itu sedikit tapi istiqomah. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, innallaha idza ahaba 'abdan idza amila amalan adwahu wa yanqalla. Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seorang hamba yang mana jika hamba tersebut melakukan sebuah amalan sedikit tapi terus menerus. Jadikanlah Ramadan ini sebagai ajang mencari pahala supaya kita bisa istiqomah untuk melakukan amalan kebajikan ke depannya. Dan para jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah, dan banyaklah kita mempersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.